Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadarshita Kaili dengan NIM B1B1213224. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya pada chapter 5 tentang derivatif mata uang. Derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Di sini ada pasar forward. Pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antar perusahaan dan lembaga keuangan seperti bank komersial untuk menukarkan sejumlah mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu atau disebut dengan kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, beberapa perusahaan multinasional mempunyai kontrak berjangka yang beredar senilai lebih dari 100 juta US dollar untuk melakukan lindung nilai terhadap berbagai posisi. Karena kontrak forward mengakomodasi perusahaan besar, transaksi forward sering kali bernilai 1 juta US dollar atau lebih. Kontrak berjangka biasanya tidak digunakan oleh konsumen atau perusahaan kecil. Kontrak forward yang paling umum adalah untuk 30, 60, 90, 180, dan 360 hari meskipun tersedia periode lain. Selanjutnya ada bagaimana MNC menggunakan kontrak forward. MNC menggunakan kontrak forward untuk melakukan lindung nilai atas impor mereka. Mereka dapat mengunci tingkat perolehan mata uang yang diperlukan untuk membeli impor tersebut. Tours Inc. adalah MNC yang berbasis di Chicago yang membutuhkan 1 juta dolar Singapura dalam 90 hari untuk membeli impor Singapura. Ia dapat membeli mata uang ini untuk mengirimkan segera dengan kurs spot senilai 0,50 US dollar per Singapura dolar. Pada kurs spot ini, perusahaan memerlukan 500 US dollar yang dihitung sebagai 1 juta US dollar, 0,50 per dolar Singapura. Selanjutnya, kutipan bank pada buku bunga forward. Sama seperti banyak bank besar yang bertindak sebagai perantara transaksi spot di pasar valuta asing, mereka juga bertindak sebagai perantara untuk transaksi forward. Mereka mengakomodasi pesanan MNC untuk membeli sejumlah mata uang tertentu di masa depan dan pada nilai tukar tertentu. Mereka juga mengakomodasi pesanan MNC untuk menjual sejumlah mata uang tertentu di masa depan dan pada nilai tukar tertentu. Spread bid or ask seperti halnya kurs spot, kurs forward juga memiliki spread bid or ask. Selanjutnya, premium atau diskon pada tarif forward. Selisih antara kurs forward dan kurs spot pada suatu waktu diukur dengan premi sebagai berikut. Di sini P menunjukkan premi forward atau persentase di mana kurs forward memiliki kurs spot. Untuk contohnya yaitu bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, pergerakan dalam kecepatan maju seiring waktu. Jika resmi kurs forward konstan, maka seiring waktu kurs forward akan bergerak seiring dengan pergerakan kurs spot yang bersangkutan. Misalnya, jika kurs spot euro meningkat sebesar 4% di bulan lalu hingga saat ini, maka nilai tukar forward akan meningkat juga. Harus meningkat sebesar 4% pada periode yang sama untuk mempertahankan premi yang sama. Selanjutnya, mengimbangi kontrak forward. Dalam beberapa kasus, MNC mungkin berkeinginan untuk mengimbangi kontrak berjangka yang telah dibuat sebelumnya. Contoh, pada tanggal 10 Maret, Grand Bay Inc. menyewa sebuah perusahaan konstruksi Kanada untuk memperluas kantornya dan menyetujuinya membayar 200 US dollar untuk pekerjaan tersebut pada tanggal 10 September. Perusahaan ini menegosiasikan kontrak forward 6 bulan untuk memperoleh 200 US dollar dengan harga 0,70 US dollar per unit yang akan digunakan untuk membayar perusahaan Kanada dalam 6 bulan.
Selanjutnya, pada tanggal 10 April, perusahaan konstruksi memberitahu Grand Bay bahwa mereka tidak akan dapat melaksanakan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu, Grand Bay mengimbangi kontrak yang ada dengan menegosiasikan kontrak forward untuk menjual 200 US dollar untuk tanggal 10 September. Namun, nilai tukar spot dolar Kanada telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Dan harga kontrak forward yang berlaku untuk 10 September adalah 0,60 US dollar. Grand Bay sekarang memiliki penyerang kontrak untuk menjual 200 US dollar pada tanggal 10 September yang mengimbangi kontrak lain yang dimilikinya, dan nilai tukar forward adalah 0,4 US dollar per unit lebih rendah dari saat penjualan dibandingkan saat pembelian, sehingga menimbulkan biaya sebesar 8.000 US dollar. Selanjutnya, menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Transaksi swap melibatkan transaksi spot bernama dengan kontrak forward terkait yang pada akhirnya akan mengembalikan transaksi spot. Banyak kontrak berjangka yang dinegosiasikan untuk tujuan ini. Selanjutnya, kontrak forward non-deliverable. Kontrak forward non-deliverable sering digunakan untuk mata uang di pasar negara berkembang, seperti kontrak forward biasa. NDF adalah perjanjian mengenai suatu posisi dalam jumlah tertentu, dalam mata uang tertentu, nilai tukar tertentu, dan tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Selanjutnya, pasar berjangka mata uang. Kontrak berjangka mata uang adalah kontrak yang menentukan volume standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Oleh karena itu, kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajibannya, namun berbeda dengan kontrak berjangka dalam cara perdagangannya. Kontrak ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi mata uang valuta uang asing mereka. Selanjutnya, spesifikasi kontrak. Sebagian besar mata uang berjangka diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange yang merupakan bagian dari CMA Group. Mata uang berjangka tersedia untuk 20 mata uang di CMA. Untuk beberapa mata uang, CMA menawarkan kontrak berjangka A-mini yang menentukan setengah jumlah unit kontrak standar. Pada umumnya, CME juga menawarkan kontrak berjangka dengan nilai tukar silang. Selanjutnya, perdagangan mata uang berjangka. Perusahaan atau individu dapat mengeksekusi pesanan kontrak berjangka mata uang dengan menghubungi perusahaan pialang yang bertindak sebagai perantara. Perintah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka mata uang untuk mata uang tertentu dan tanggal penyelesaian tertentu dikomunikasikan kepada perusahaan pialang yang pada gilirannya mengkomunikasikan pesanan tersebut kepada CMA. Baik, selanjutnya platform perdagangan mata uang berjangka. Ada platform perdagangan elektronik yang memfasilitasi perdagangan mata uang berjangka. Platform ini berfungsi sebagai broker karena mereka mengeksekusi perdagangan yang diinginkan. Platform ini biasanya menetapkan kuotasi untuk mata uang berjangka berdasarkan harga permintaan, di mana seseorang dapat membeli mata uang tertentu untuk tanggal penyelesaian tertentu, dan harga penawaran di mana seseorang dapat menjual mata uang tertentu. Pengguna platform dikenakan biaya dalam bentuk selisih antara harga bid and ask. Selanjutnya, risiko kredit kontrak berjangka mata uang. Setiap kontrak berjangka mata uang mewakili perjanjian antara klien dan lembaga clearing bursa, meskipun bursa belum mengambil posisi. Di sini juga ada membandingkan kontrak berjangka mata uang dan kontrak forward. Kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak forward karena memungkinkan pelanggan mengunci nilai tukar mata uang tertentu yang dibeli atau dijual pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, kontrak berjangka mata uang dijual di bursa melalui platform perdagangan terkomputerisasi, sedangkan setiap kontrak berjangka dinegosiasikan antara perusahaan dan bank komersial melalui jaringan telekomunikasi.
Di sini ada penetapan harga mata uang berjangka. Harga mata uang berjangka biasanya serupa dengan kurs forward untuk mata uang dan tanggal penyelesaian tertentu. Hubungan ini ditegakkan oleh potensi kegiatan yang akan terjadi jika terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini ada bagaimana MNC menggunakan mata uang berjangka. MNC yang memiliki posisi terbuka dalam mata uang asing dapat mempertimbangkan pembelian atau penjualan kontrak berjangka untuk mengimbangi posisi mereka. Membeli kontrak berjangka untuk melindungi nilai hutang. Pembelian kontrak berjangka mengunci harga di mana perusahaan dapat membeli suatu mata uang. Menjual kontrak berjangka untuk melindungi nilai piutang. Penjual kontrak berjangka terkunci pada mengunci harga di mana perusahaan dapat membeli suatu mata uang. Baik, selanjutnya menutup posisi berjangka. Jika perusahaan yang membeli kontrak berjangka mata uang memutuskan sebelum tanggal penyelesaian bahwa perusahaan tersebut tidak lagi ingin mempertahankan posisinya, perusahaan tersebut dapat menutup posisinya dengan menjual kontrak berjangka yang serupa. Keuntungan atas kerugian dibagi perusahaan dari posisi masa depan sebelumnya akan bergantung pada harga pembelian masa depan versus harga penjualan masa depan. Selanjutnya, spekulasi dengan kontrak berjangka mata uang. Kontrak berjangka mata uang terkadang dibeli oleh spekulan yang hanya mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan mata uang di masa depan. Di sini ada efisiensi pasar berjangka mata uang. Jika pasar berjangka mata uang efisien, maka setiap saat harga berjangka suatu mata uang harus mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya, harga harus mewakili estimasi nilai tukar spot mata uang yang tidak bias pada tanggal penyelesaian. Di sini selanjutnya ada pasar opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu hingga tanggal kadaluarsa tertentu. Pertukaran opsi mata uang pada akhir tahun 1982, bursa di Amsterdam, Monteil and Philadelphia adalah bursa pertama yang mengizinkan perdagangan opsi mata uang asing standar. Sejak saat itu, opsi telah ditawarkan di Chicago Mercantile Exchange dan Chicago Board of Trade. Opsi mata uang diperdagangkan melalui sistem Globox di CMA. Pada bulan Juli tahun 2007, CMA dan CBOT bergabung untuk membentuk CMA Group yang melayani pasar internasional untuk produk turunan. Selanjutnya ada pasar opsi mata uang over the counter. Selain bursa di mana opsi mata uang tersedia, terdapat pasar over the counter di mana opsi mata uang ditawarkan oleh bank komersial dan perusahaan pialang. Berbeda dengan opsi mata uang yang diperdagangkan di bursa, pasar over the counter menawarkan opsi mata uang yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Jumlah unit, harga kesepakatan yang diinginkan, dan tanggal kadaluarsa dapat diatur agar sesuai dengan kebutuhan spesifik klien. Namun, ketika opsi mata uang tidak terstandarisasi, likuiditas akan berkurang dan spread bid or ask akan lebih besar. Selanjutnya ada opsi panggilan mata uang. Opsi beli mata uang memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi panggilan mata uang. Premi pada opsi panggilan mewakili biaya untuk memiliki hak untuk membeli mata uang yang mendasarinya pada harga tertentu. Untuk perusahaan multinasional yang menggunakan opsi beli mata uang untuk melakukan lindung nilai, premi mencerminkan biaya asuransi atau perlindungan. Selanjutnya, bagaimana MNC menggunakan opsi panggilan mata uang. MNC dengan posisi terbuka dalam mata uang asing terkadang dapat menggunakan opsi panggilan mata uang untuk menutupi posisi ini. Menggunakan call option untuk melindungi nilai utang, perusahaan multinasional dapat membeli opsi call pada suatu mata uang untuk melakukan lindung nilai terhadap utang di masa depan. Selanjutnya, menggunakan call option untuk melakukan lindung nilai pada penawaran proyek. Ketika perusahaan MNC yang berbasis di Amerika Serikat melakukan penawaran pada proyek asing, perusahaan tersebut dapat membeli opsi call untuk mengunci biaya dolar
dari potensi pengeluaran. Menggunakan opsi panggilan untuk melakukan lindung nilai. Perusahaan yang menargetkan juga dapat menggunakan opsi panggilan untuk melakukan lindung nilai atas kemungkinan akuisisi. Selanjutnya, berspekulasi dengan opsi panggilan mata uang. Individu dapat berspekulasi di pasar opsi mata uang berdasarkan ekspektasi mereka pergerakan masa depan dalam mata uang tertentu. Spekulan yang mengharapkan itu asing mata uang akan terapresiasi dan dapat membeli opsi panggilan di mata uang tersebut. Jika mata uang tersebut terapresiasi, maka para spekulan dapat menggunakan pilihan mereka dengan membeli mata uang tersebut pada harga kesepakatan dan kemudian menjualnya pada kurs spot yang berlaku. Selanjutnya, titik impas dari spekulasi. Pembeli opsi beli akan mencapai titik impas bahkan jika mendapatkan dari penjual mata uang tersebut sama dengan pembayaran yang dilakukan untuk mata uang tersebut ditambah premi opsi. Grafik kontingensi untuk spekulan yang membeli opsi panggilan. Grafik kontingensi untuk membeli opsi panggilan membandingkan harga yang dibayarkan untuk opsi tertentu dengan pembayaran yang diterima berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Grafik kontingensi untuk spekulan yang menjual opsi panggilan. Grafik kontingensi untuk penjual opsi panggilan membandingkan premi yang diterima dari penjual opsi tersebut dengan pembayaran yang diterbitkan kepada pembeli opsi dalam berbagai skenario nilai tukar. Selanjutnya ada spekulasi oleh MNC. Beberapa lembaga keuangan mungkin memiliki divisi yang menggunakan opsi mata uang untuk berspekulasi mengenai pergerakan nilai tukar masa depan. Opsi put mata uang. Pemilik opsi jual mata uang mempunyai hak untuk menjual suatu mata uang pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Premi opsi jual mata uang mencerminkan harga opsi tertentu. Penjual opsi jual mata uang menerima premi yang dibayarkan oleh pembeli atau pemilik. Sebagai imbalannya, penjual wajib mengakomodasi pembeli dengan hak jual mata uang. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi premi opsi put mata uang. Premi opsi jual dilambangkan P, terutama dipengaruhi oleh 3 faktor seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Selanjutnya ada bagaimana MNC menggunakan opsi put mata uang. MNC dengan posisi terbuka dalam mata uang asing terkadang dapat menggunakan opsi jual mata uang untuk menutupi posisi ini. Selanjutnya berspekulasi dengan opsi put mata uang. Individu dapat berspekulasi dengan opsi jual mata uang berdasarkan ekspektasi mereka terhadap mata uang tersebut, pergerakan masa depan dalam mata uang tertentu. Spekulan juga dapat mencoba mengambil keuntungan dari penjual opsi jual mata uang. Penjual dari opsi tersebut wajib membeli mata uang tertentu pada harga kesepakatan dari pemilik yang melaksanakan opsi jual. Keuntungan bersih bagi spekulan dari perdagangan opsi jual suatu mata uang didasarkan pada perbandingan harga pelaksanaan di mana uang dapat dijual versus pembelian harga mata uang dan premi yang dibayarkan untuk opsi jual. Grafik kontingensi untuk pembeli opsi put. Grafik kontingensi untuk pembeli opsi jual membandingkan premi yang dibayarkan dengan pembayaran yang diterima berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Grafik kontingensi untuk penjual opsi. Grafik kontingensi untuk penjual opsi membandingkan premi yang diterima dari penjual opsi tersebut dengan pembayaran yang diberikan kepada pembeli opsi dalam berbagai skenario nilai tukar. Selanjutnya ada berspekulasi dengan gabungan opsi put and call. Untuk mata uang yang bergejolak, salah satu strategi spekulatif adalah dengan menciptakan straddle yang menggunakan opsi jual dan opsi beli pada harga pelaksanaan yang sama. Efisien pasar opsi mata uang. Jika pasar opsi mata uang efisien, maka premi opsi mata uang mencerminkan semua informasi yang tersedia dengan tepat. Dalam kondisi seperti ini, mungkin
Sulit bagi spekulan untuk secara konsisten menghasilkan keuntungan abnormal ketika berspekulasi di pasar ini. Lanjut, bentuk opsi pada mata uang lainnya. Opsi mata uang bersyarat. Sebuah opsi mata uang dapat disusun dengan premi bersyarat. Ini berarti bahwa premi yang dibayarkan untuk opsi tersebut dikondisikan pada pergerakan aktual nilai mata uang selama periode yang bersangkutan. Opsi mata uang Eropa. Opsi mata uang gaya Eropa juga tersedia untuk spekulan dan lindung nilai di pasar valuta asing. Ini mirip dengan gaya di Amerika Serikat. Lanjut, premi yang dibayarkan untuk opsi mata uang bergantung pada berbagai faktor yang harus dipantau ketika mengantisipasi pergerakan premi opsi mata uang di masa depan. Kondisi batas. Langkah pertama dalam menentukan harga opsi mata uang adalah mengenali kondisi batas yang memaksa premi opsi berada dalam batas bawah dan batas atas. Baik, selanjutnya batas bawah. Premi opsi belly memiliki batas bawah minimal 0 atau selisih antara nilai tukar spot dan harga pelaksanaan mana saja yang lebih besar sebagai berikut. Lanjut, batas atas. Batas atas premi opsi beli sama dengan nilai tukar spot. Selanjutnya, batas atas opsi jual sama dengan pelaksanaan opsi X. Baik, lanjut, penerapan model dan penetapan harga. Model penetapan harga opsi mata uang Bigger dan Hull 1 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di bawah ini. Dan penetapan harga opsi put mata uang menurut paritas put call. Mengingat premi dari opsi beli Eropa disebut C, premi untuk opsi jual Eropa disebut P. Pada mata uang yang sama dan harga pelaksanaan yang sama atau X dapat diperoleh dari paritas pull call sebagai berikut. Lanjut, kombinasi opsi mata uang menggunakan posisi opsi beli dan opsi jual secara bersamaan untuk membangun posisi unik agar sesuai dengan kebutuhan lindung nilai atau spekulator. Kombinasi opsi mata uang dapat mencangkup posisi panjang dan pendek dan akan menjadi panjang atau pendek. Kombinasi opsi mata uang dapat digunakan untuk melindungi arus masuk dan arus kas keluar dalam mata uang asing dan untuk berspekulasi dengan pergerakan mata uang asing di masa depan. Lanjut, di sini ada straddle mata uang long straddle. Mata uang untuk membangun straddle panjang dalam mata uang asing, MNC dan individu akan membeli atau mengambil posisi long bagi opsi beli maupun opsi jual. Untuk mata uang tersebut, opsi beli dan opsi jual memiliki tanggal kadaluarsa dan harga yang sama. Lembar kerja straddle mata uang panjang untuk menentukan keuntungan atau kerugian yang terkait dengan straddle panjang atau kombinasi apapun. Paling mudah untuk membuat keuntungan atau rugi terlebih dahulu, lembar kerja bisa diatur untuk menunjukkan setiap posisi opsi individu dan posisi bersih lembaga kerja, juga membantu dalam membuat grafik kontingensi untuk kombinasi tertentu. Lanjut, di sini ada grafik kontingensi straddle mata uang panjang. Grafik kontingensi untuk straddle mata uang panjang ditunjukkan pada gambar berikut. Grafik ini mencangkup kemungkinan hasil yang lebih ekstrem daripada yang ditunjukkan dalam tabel. Baik, lanjut, straddle mata uang pendek. Membangun short straddle pada mata uang asing melibatkan penjualan mengambil posisi short, baik opsi beli maupun opsi jual untuk mata uang tersebut. Keuntungan dari short straddle adalah memberikan penghasilan bagi penulis opsi dari dua opsi terpisah. Kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang cukup besar jika mata uang yang mendasarinya bergerak jauh dari harga kesepakatan. Lanjut, lembar kerja straddle mata uang pendek dan grafik kontingensi. Straddle pendek menghasilkan lembar kerja dan grafik kontingensi yang bertolak belakang. Dan untuk berekspekulasi dengan mata uang straddles, individu dapat berekspekulasi menggunakan mata uang straddles berdasarkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan mata uang asing tertentu di masa depan. Selanjutnya, spekulan juga bisa mendapatkan keuntungan dari short straddles. Penulis short straddles percaya bahwa nilai
mata uang yang mendasarinya akan tetap dekat dengan harga pelaksanaan sampai opsi berakhir jika nilai mata uang yang mendasarinya sama dengan harga kesepakatan pada saat berakhirnya opsi. Penulis straddles akan mengumpulkan premi dari kedua opsi tersebut. Selanjutnya, pencekikan mata uang. Pencekikan mata uang sangat mirip dengan pencekikan mata uang dengan satu perbedaan penting: harga. Meskipun demikian, keamanan yang mendasari dan tanggal kadaluarsa call dan put opsi beli dan jual mata uang asing yang mendasarinya memiliki pelaksanaan yang berbeda harga. Lanjut, pencekikan mata uang panjang. Jenis pencekikan yang paling umum dan fokus dari bagian ini adalah pencekikan yang melibatkan pembelian opsi jual dengan harga kesepakatan yang lebih rendah dari opsi dibeli-beli. Keuntungan dari long straddles dibandingkan dengan long straddle yang sebanding adalah memang demikian lebih murah untuk dibangun. Kerugian dari straddle dibandingkan dengan straddle adalah mata uang yang mendasarinya harus berfluktuasi lebih banyak sebelum kadaluarsa. Lembar kerja pencekikan mata uang panjang. Lembar kerja untuk pencekikan mata uang panjang mirip dengan lembar kerja untuk straddle mata uang panjang. Baik, selanjutnya grafik kontingensi pencekikan mata uang panjang. Pada gambar ini menunjukkan kontingensi grafik untuk pencekikan mata uang panjang dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, pencekikan mata uang pendek. Analog dengan straddle mata uang pendek, pencekikan pendek melibatkan pengambilan posisi pendek dalam opsi beli dan opsi jual untuk mata uang tersebut. Seperti halnya short straddle, opsi call dan put memiliki tanggal kadaluarsa yang sama, namun opsi beli memiliki harga pelaksanaan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Kelemahan dari short straddle adalah memberikan pendapatan yang lebih sedikit karena premi opsi call akan lebih rendah. Semuanya dianggap sama. Keuntungan dari short straddle dibandingkan dengan short straddle adalah bahwa mata uang yang mendasarnya harus lebih berfluktuasi sebelum penulis straddle berada dalam bahaya kehilangan uang. Baik, selanjutnya lembar kerja pencekikan mata uang pendek dan grafik kontingensi. Contoh euro selanjutnya digunakan untuk menunjukkan bahwa lembar kerja dan grafik kontingensi untuk pencekikan pendek adalah kebalikan dan pencekikan panjang. Contoh melanjutkan informasi. Pada contoh sebelumnya, short straddle dapat dibuat dengan menuliskan opsi beli pada euro dan opsi jual pada euro. Lembar kerja yang dihasilkan ditunjukkan dari slide berikutnya. Baik, dapat dilihat di sini. Dan selanjutnya ada spread mata uang. Terdapat beragam spread mata uang yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dan individu. Lanjut, mata uang bull spread dengan call option. Spread bull mata uang dibangun dengan memiliki opsi panggilan untuk dasar tertentu mata uang dan secara bersamaan menulis opsi panggilan untuk mata uang yang sama dengan yang lebih tinggi harga pelaksanaan. Satu lembar kerja yang mungkin adalah sebagai berikut. Baik, lanjut spread bull mata uang dengan opsi put. Spread bull mata uang dapat dibuat dengan mudah menggunakan opsi jual dan opsi panggilan. Untuk menyusun put bull spread, trader akan kembali membeli opsi jual dengan harga pelaksanaan yang lebih rendah dan menulis opsi jual dengan harga pelaksanaan yang lebih tinggi. Berspekulasi dengan spread bull mata uang. Spekulan yang membuat spread bull mata uang memperdagangkan potensi keuntungan untuk mengurangi biaya pendiri posisi. Idealnya mata uang acuan akan terapresiasi jika harga pelaksanaan lebih tinggi namun tidak jauh di atasnya. Selanjutnya, spread beruang mata uang. Cara termudah untuk memikirkan spread beruang mata uang adalah sebagai spread bull pendek. Artinya, spread penurunan mata uang melibatkan pengambilan posisi berlawanan dengan spread bull. Lanjut, lembar kerja spread bearish mata uang dan grafik kontingensi. Untuk contoh dolar Australia di atas,
bear spreader menulis opsi 0,64 US dollar dan membeli opsi 0,65 US dollar. Lembar kerja dan grafik kontingensi dapat dibuat. Salah satu kemungkinan lembar kerja ditunjukkan di slide berikutnya. Dapat dilihat pada slide ini. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya pada chapter 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.